Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai the impact of business on the natural environment. Sebuah kasus nyata kerusakan lingkungan oleh perusahaan lokal yang berada di Indonesia. Dengan judul Belajar dari kasus PT Lapindo Brantas ketika bisnis mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Bersama saya, Anjar Pribadi. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas satu kasus nyata di mana sebuah perusahaan lokal di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan besar, yaitu kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana penyelesaiannya, dan satu langkah nyata yang bisa dilakukan perusahaan lain agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kasus Lapindo Brantas terjadi pada tanggal 29 Mei 2006, di mana pada saat itu perusahaan energi lokal PT Lapindo Brantas sedang melakukan pengeboran gas di wilayah Porong, Sidoarjo. Namun, pengeboran tersebut diduga tidak memperhatikan aspek keselamatan geologi dan lingkungan. Akibatnya, terjadi semburan lumpur panas dari dalam tanah yang terus keluar hingga menenggelamkan lebih dari 16 desa, 10.000 rumah, dan ribuan hektar lahan pertanian. Selain menghancurkan lingkungan fisik, bencana ini juga berdampak sosial dan ekonomi yang luar biasa. Di antaranya yaitu ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Infrastruktur seperti jalan tol dan rel kereta api rusak berat. Ekosistem air dan tanah di sekitar area semburan tercemar berat oleh kandungan mineral panas dan gas beracun. Hingga bertahun-tahun kemudian, lumpur masih terus keluar dan area tersebut menjadi salah satu contoh bencana ekologis akibat kelalaian industri ekstraktif di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan wilayah terdampak sebagai area tanggap darurat nasional. PT Lapindo Brantas yang saat itu sebagian sahamnya dimiliki oleh Grup Bakri diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada warga terdampak dan menanggung biaya penanganan lumpur. Penyelesaian dilakukan secara bertahap, termasuk relokasi warga ke tempat baru dengan rumah pengganti, kompensasi uang tunai bagi korban, dan pembangunan tanggul dan juga kanal drainase untuk menahan luapan lumpur. Namun, meskipun kompensasi sebagian besar telah dibayarkan, banyak pihak menilai penyelesaian ini tidak sepenuhnya memulihkan kerusakan lingkungan maupun kehidupan bermasyarakat. Lumpur masih mengalir dan kawasan tersebut kini menjadi zona mati ekologis. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan di Indonesia, terutama di sektor industri ekstraktif seperti energi, pertambangan, dan manufaktur. Satu langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak ekologis adalah menerapkan Environmental Impact Assessment atau AMDAL yang ketat dan transparan, disertai pengawasan berkelanjutan dari pihak independen dan masyarakat lokal. Melalui AMDAL yang benar, perusahaan bisa menilai risiko lingkungan sebelum memulai proyek, menyusun rencana mitigasi yang jelas, serta memastikan semua kegiatan operasional tetap dalam batas aman bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya menerapkan konsep sustainability governance, yaitu tata kelola perusahaan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Sebagai contoh, di daerah saya, perusahaan manufaktur atau pabrik makanan bisa mengurangi dampak ekologis dengan mengelola limbah cair secara profesional sebelum dibuang ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya di fasilitas produksi.
Dari kasus Lapindo Berantas, kita belajar bahwa keberhasilan bisnis tidak bisa mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis, karena keberlanjutan bukan hanya tren, melainkan kebutuhan masa depan. Demikian sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari generasi yang mendorong bisnis beretika dan ramah lingkungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.